Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, pesan Tuhan buat kita diambil dari Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita di minggu ini dan kemarin kita sudah dengar bahwa jangan menjadi kendor. Kendor itu atau namanya okneros ya. Punya arti lamban ya. Malas atau melambatkan kecepatan sehingga tertinggal. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain ya dikatakan jangan sampai kamu kekurangan zeal ya, kekurangan energi yang kuat atau antusias untuk bisa mencapai sesuatu. Ya, jadi kendor itu kadang-kadang kita kehilangan, yang melambatkan kecepatan ya karena kehilangan energi, kehilangan fokus ya. Banyak hal bisa terjadi kalau orang bisa menjadi lambat atau menjadi kendor ya. Nah, ini ada kisah yang sebenarnya cukup lucu dan saya mau bagikan. Saya sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat di IG ya. Di Instagram tentang kisah pembalap sepeda ya, pembalap sepeda. Nah, waktu udah mau kayaknya jaraknya cuma sedikit lagi nih. Karena saking jadi gini, masing-masing negara kan kirim peserta gitu ya. Jadi ada yang kirimnya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Nah biasanya kan peserta yang bisa melewati garis finish ya paling dari 3 yang dikirim paling 1 gitu ya. Nah ini ada 2 yang pakai seragam yang sama, berarti kan dari negara yang sama udah hampir masuk. Jadi waduh, mereka senang banget ya, 2 dari utusan yang dikirim dari negara ini udah mau masuk finish. Dan sampai akhirnya mungkin orang-orang yang dari negaranya dia, para pelatih, perlambat ya, gandengan katanya. Jadi sambil naik sepeda sambil gandengan dengan seragam yang sama gitu ya. Wah, negaranya pasti seneng banget ya, 2 orang bisa mau finish nih. Gandengan, kita mau foto. Wah, dia foto-foto, tiba-tiba dong dari belakang, dari negara lain yang pakai seragam merah, ngebut set. Akhirnya yang finish yang di belakang itu ya pakai baju merah. Yang 2an akhirnya difoto kiri kanan pakai baju sama tapi juara 2. Nah, ini yang namanya melambatkan kecepatan ya. Dia kendor gitu. Dia memutuskan untuk mengendorkan kecepatan supaya mau foto-foto dulu ya, mau selfie dulu sampai akhirnya ketinggalan. Nah, jadi itu yang disebut dengan kemarin kita juga udah inget ya, melambatkan atau okneros ini. Nah, tapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan tahu nih yang ikut Tuhan hari-hari ini ya pastinya kita lah ya yang karena pesannya datang buat kita, berarti kan Tuhan ingatkan kita, ini sebuah teguran bahwa dari banyak orang yang mungkin masih ke gereja ya, masih pelayanan gitu loh, masih sibuk melakukan ini dan itu, tapi Tuhan bilang kamu udah kendor loh sebenarnya. Nah, makanya datanglah pesan ini buat kita. Nah, jadi apa yang kita mesti bisa membedakan gini loh. Tuhan bilang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang Tuhan mau lihat dari kita adalah kita punya roh yang menyala-nyala. Bukan semangat doang. Nah, orang semangat bisa datang ke gereja, bisa. Ya cuma datang aja mah bisa lah. Apalagi ada schedule ya, ada jadwal yang dimana kita harus ikut pelayanan. Ada tugas yang ditugasi sama kita. Semangat bisa datang ke gereja gitu. Nah, tapi semangat itu base-nya apa? Dasarnya apa? Perasaan. Nggak kuat. Nah, Tuhan mau kalau kita ikut melayani Tuhan adalah dengan roh kita yang menyala-nyala. Nah, punya modal roh yang menyala-nyala ini, itu orang itu nggak akan mungkin bisa yang namanya mudah menjadi kendor. Nggak mungkin kendor. Kalau rohnya menyala-nyala itu nggak mungkin kendor. Artinya hidup ini kan punya tantangan, betul nggak?
punya masalah, ada pasti tantangan ada ya, tiba-tiba keluarga kita yang sakit lah, tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu lah, banyak hal bisa tantangan-tantangan, apalagi di dalam pelayanan ada orang ngomong gak enak, kita tersinggung. Nah kalau cuma semangat doang yang pakai kekuatan kita atau semangat yang cuma pakai perasaan, itu kan perasaan kan emosi kan turun naik ya. Nah makanya orang kalau cuma pakai semangat doang itu bisa yang namanya mudah kendor. Begitu dapat hempasan aja langsung ya udahlah. Ya udahlah yang penting mah ke gereja seminggu sekali udah cukup, udah gitu udah. Nah itu orang udah mulai mengendorkan gitu. Pokoknya yang namanya kendor artinya gini ya. Dulu waktu ikut Tuhan mula-mula semangatnya kayak begitu. Nah kalau kita harusnya ikut Tuhan tuh cinta mula-mula tuh sampai hari ini masih tetap dengan kalau grafiknya sama. Bahkan kudunya lebih meningkat karena kita semakin kenal Tuhan. Nah kendor artinya dari awal itu udah mulai turun, udah mulai melemah, mulai lambat. Nah kadang-kadang kan kelambatan itu kan terjadi karena ada masalah, ada problem. Nah bukan itu aja, kadang-kadang kemapanan buat kita kendor. Udah gak ada pergumulan nih rasanya, ekonomi oke, anak oke, istri oke, suami rasanya udah gak ada yang digumuli. Nah itu kadang-kadang orang gini, udah mulai kendor, bisa kendor. Nah tapi orang yang punya roh yang menyala-nyala gak mungkin kendor, mestinya gak kendor. Nah makanya Tuhan gak bilang gini, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah kamu semangat. Tuhan gak bilang soal semangat, tapi biarlah rohmu. Jadi Tuhan mau kita punya roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah kekendoran itu berarti urusannya sama roh kita. Nah pertanyaannya adalah gini, seberapa kita saat ini roh kita, masihkah kita punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Jangan-jangan cuma semangat loh. Karena semangat itu bisa kendor. Nah bagaimana membedakan nih antara semangat, ternyata kita cuma semangat doang sama roh kita menyala-nyala. Nah perlu kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri nih. Yang pertama adalah gini, seberapa kita semangat untuk ada di hadirat Tuhan. Nah masihkah ada? Mungkin lagi awal-awal kita ikut Tuhan, kita sering ya datang sama Tuhan, masuk dalam penyembahan sama Tuhan ya, ada berdua-dua dengan Tuhan. Kita selalu dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kita memilih untuk ada di hadiratnya Tuhan. In the presence of God. Nah itulah yang ketika kita ada di dalam hadiratnya Tuhan sebetulnya, ketika kita punya pilihan, kita selalu ingin ada di hadirat Tuhan, sebenarnya kita di situ kita lagi membuat diri kita tetap terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Persoalannya gini, begitu kita hidup ikut Tuhan, begitu mapan, begitu ada persoalan, kadang-kadang kita sibuk dengan cari solusi, tapi kita gak datang sama Tuhan. Jadi ada di hadirat Tuhan itu adalah pilihan yang kesekian lah. Mungkin kita nggak milih gitu. Nah ini yang terjadi sama Maria kan ya. Maria di tengah kesibukan sebenarnya gini. Ini kalau di dalam satu rumah ya ada Marta, ada Maria nih. Adik kakak lagi mau ngadain sesuatu. Marta aja sibuk loh. Marta aja kasih waktunya begitu sibuknya. Mestinya kan Maria ikut sibuk gitu loh. Tapi dia memilih gitu loh. Begitu Yesus datang dia pilih. Dia memilih untuk ada di hadiratnya Tuhan. Nah kalau kita sampai hari ini rasanya malas banget ada di hadirat Tuhan ya. Nah ini yang pertanyaannya gini. Jangan-jangan rohnya memang udah gak menyala-nyala. Karena begitu kita tahu roh kita, kan mungkin roh itu bisa nggak terlalu menyala, tapi kita datang sama Tuhan dan kita dibus lagi. Kan hari-hari kelelahan, problem dan segala macam bisa membuat orang akhirnya burn out yang namanya kelelahan, tapi begitu datang lagi sama Tuhan, roh kita bisa menyala-nyala. Jadi artinya Maria tahu datang sama sumbernya. Nah kalau kita udah gak punya kerinduan untuk ada di hadirat Tuhan,
Jangan-jangan sebetulnya kita cuman hari lepas hari kita jalan dengan semangat doang, bukan dengan roh yang menyala-nyala buat Tuhan. Nah, ya kita tahu lah ya ayatnya yang soal yang Maria itu. Nah, Tuhan bilang kamu mengambil bagian yang terbaik. Nah, makanya Maria itu lihat Tuhan aja, karena dia punya roh yang menyala-nyala, lihat Tuhan aja dia datang sama Tuhan. Jadi antara gini, kalau rohnya menyala-nyala, hadirat Tuhan itu menjadi sebuah pilihan yang luar biasa. Waktu rohnya lagi gak menyala-nyala, orang yang biasa menyala-nyala dia akan datang sama Tuhan. Nah tapi mungkin kita jawab, tapi tiap hari saya doa loh. Nah, orang doa kadang-kadang gak ada di hadiratnya Tuhan. Orang yang berdoa kadang-kadang cuman lagi ngomong tentang kebutuhan dia. Tentang masalah dia lagi curhat sama Tuhan. Lagi ngomong gitu. Tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita rasanya pengen menyembah dia loh. Kita mau bilang Tuhan terima kasih. Jadi waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita tuh lagi ngomong tentang Tuhan bukan tentang kita. Nah makanya itu yang namanya kenapa disebut penyembahan. Nah penyembahan itu bukan lagu cengeng. Lagu cengeng itu, oh Tuhan mengapa aku menderita. Itu lagu cengeng. Tapi yang namanya, kemarin juga saya sempat ingatkan sama tim worshiper. Jangan kita akhirnya di waktu kita harusnya worship kan vertikal tentang Tuhan gitu. Nah waktu kita menyembah Tuhan sebenarnya worship itu kita lagi tinggikan Tuhan, bukan lagi ngadu tentang hidup kita. Nah waktu kita meninggikan Tuhan, kita ngomong tentang janji Tuhan, kita ngomong tentang kedahsyatan Tuhan, kebaikan roh kita, iman kita muncul. Karena kita ngomong dan kita dengar sendiri. Nah ini roh kita bisa menyala-nyala lagi. Tapi bagian ini seringkali tidak menjadi pilihan orang percaya. Cukup dengan doa, karena waktu kita doa kita curahin isi hati kita, begitu kita ngomong curahin isi hati kita beres. Kita merasa beres. Nah jadi ketika Tuhan ingatkan kita tentang jangan kamu menjadi kendor, jangan kita sudah kendor, kita diingatkan lagi yang Tuhan mau dari kita adalah roh kita tetap menyala-nyala. Jadi waktu kita roh kita menyala-nyala, mau orang ngomong apa, mau datang tantangan apa, mau apa, nggak mungkin kendor. Semangat bisa patah loh. Firman Tuhan juga bilang semangat bisa patah. Tapi roh yang menyala-nyala itu tetap membuat kita bertahan sampai pada kesudahannya. Waktu menghadapi apa mungkin pastilah waktu ketabrak mah sakit gitu ya. Tapi nggak membuat udahlah. Saya berhenti dulu untuk nggak pelayanan ya. Saya nggak bisa datang dulu sama Tuhan. Keputusannya nggak gitu kalau orang yang rohnya menyala-nyala. Nah yang kedua untuk kita bisa ngecek lagi tentang roh kita menyala-nyala apa enggak nih gini. Kita lihat di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Mazmur 69 ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Nah ini yang Daud rasakan begitu dia berkobar-kobar buat Tuhan. Cinta akan dulu mungkin bait Allah ya, rumah Tuhan tuh bait Allah. Tapi sekarang adalah tentang gereja. Orang gak mungkin yang namanya cinta sama Tuhan malas ke gereja. Nah harusnya gereja itu orang yang cinta akan Tuhan dia merasa bahwa gereja itu adalah pusat aktivitasnya Tuhan di bumi. Jadi segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan itu base-nya tuh di gereja harusnya. Jadi orang yang menyala-nyala dia pasti tahu bahwa di gereja ada sesuatu yang dia bisa dapat. Nggak mungkin orang yang kalau kita hari ini datang ke gereja udahlah yang penting mas seminggu sekali lah datang gereja lah namanya juga orang Kristen. Nah kalau kita cuma dibatas itu coba cek lagi jangan-jangan roh kita udah nggak menyala-nyala buat Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa ada aktivitas yang dimana ada hadirat Tuhan di situ ya
di mana ada doa untuk bangsa dan negara, ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Orang pasti pengen deh ke rumah Tuhan. Nah, itulah yang namanya ada roh yang masih menyala. Karena apa? Kita peduli. Wah, gereja ini lagi berdoa nih buat bangsa dan negara. Ambil bagian ah. Nah, itu yang Daud bilang gini, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Buat dia gini, gak usah masuk dulu ke rumah Tuhan dan gak usah ada di bait Allah. Di pelatarannya aja dia udah happy banget gitu. Begitu cintanya sampai pelataran aja dia udah cukup. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Nah, ini yang namanya cinta. Nah, jadi kalau kita datang ke gereja aja cuma 1 minggu sekali dan itu juga kewajiban doang gitu ya. Terus waktu kita, mari kita memuji Tuhan, angkat tangan aja udah males. Waktu kita disuruh tepuk tangan, ya tepuk tangan udah males. Jangan-jangan roh kita udah gak menyala-nyala lagi buat Tuhan. Coba cek lagi. Cuma semuanya dilakukan hanya sekedar. Tapi Tuhan tahu, kamu kendor. Lu angkat tangan cuma sekedarnya gitu, setengah tiang lu kendor. Nah, jadi makanya kemarin dikatakan di dalam Roma 12 ini base dari menyala-nyala itu adalah kasih ya, kemarin kasih. Jadi kasih itu kalau kita masih ada kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, pasti kita akan datang ada di hadirat Tuhan dan kita mau terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita perlu tanya sama diri kita sendiri, kita menyala-nyala untuk jiwa-jiwa. Kita lihat di dalam Yohanes 4. Ketika Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, ayat yang keempat ya, Yohanes 4 ayat yang keempat di sini katakan Yesus lagi itu dia mau pergi ke Galilea, tapi dia nyimpang ke Samaria ya. Lalu Yesus bilang, ya harus melintasi daerah Samaria ya. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih ya oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Itu hari kira-kira pukul 12. Nah, ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, mestinya kan Yesus kalau memang udah letih ya udah ikut aja murid-muridnya ke kota gitu loh. Tapi rohnya dia yang menyala-nyala untuk jiwa itu yang membuat dia harus ke Samaria. Nah, jadi kalau misalnya kita ikut Tuhan hari-hari ini, lihat jiwa-jiwa udah gak peduli, jangan-jangan roh kita udah gak menyala-nyala. Udah mulai kendor. Ini 3 indikasi yang bisa kita cek lagi di dalam diri kita. Karena kalau cinta jiwa-jiwa itu sampai Yesus bilang murid-muridnya aja udah letih dan cari makan, cari minum. Tapi Yesus bisa, enggak deh. Ada satu yang lebih penting dari makanan dan minuman gitu loh. Nah, jadi dari 3 indikasi ini kita belajar. Ya, kemarin beberapa hari kita terus belajar tentang bagaimana kita tentang menjadi kendor ini. Nah, hari ini kita mungkin bisa cek lagi ya. Kalau kita udah tidak di hadirat Tuhan itu tidak lagi menjadi pilihan utama kita. Ketika datang ke gereja itu juga udah sekedarnya, terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan menjadi hal yang gak terlalu menjadi keinginan kita. Jangan-jangan, terus yang ketiga adalah lihat jiwa-jiwa juga kita udah gak terlalu peduli. Makanya kalau ada kegiatan untuk doa untuk bangsa dan negara, rasanya juga kita udah gak terlalu peduli. Nah, jangan-jangan sebetulnya di situ hati kita, roh kita udah mulai kendor. Kerajinan kita udah mulai kendor. Nah, makanya Tuhan katakan jangan sampai never lacking in zeal. Ya, jangan sampai kekurangan zeal itu. Kita tiap hari kita membutuhkan itu. Nah, artinya harus punya roh yang selalu menyala-nyala. Oleh karena itu, biarlah kita belajar. Saya juga belajar gitu loh. Dari hasil merenungkan juga akhirnya saya juga belajar bahwa
Iya ya, jangan-jangan inilah yang menyebabkan banyak orang yang sekedar-sekedarnya aja. Nah orang yang gini, orang yang menyala-nyala itu dia akan mengambil keputusan-keputusan yang selaras dengan Tuhan. Jadi bukan keputusan baik. Kadang-kadang keputusan baik kan untuk kepentingan kita kan. Untuk urusan kita. Tapi orang yang menyala-nyala begituan dia mengambil keputusan bukan good keputusan tapi God dia. Keputusan yang dari Tuhan, yang selaras dengan Tuhan. Nah oleh karena itu biarlah kita belajar pagi hari ini kita sama-sama melalui pesan Tuhan minggu ini kita terus tidak menjadi kendor tapi terus membangun kehidupan roh kita. Ya itu yang menjadi kekuatan buat kita. Demikian firman Tuhan.